Langit yang semakin gelap membuat hutan semakin menunjukkan kengerian. Ditambah lagi sosok mayat-mayat perempuan yang tiba-tiba muncul dalam kendali dukun itu, kini mengincar kami dari segala sisi hutan. Roh pemilik mayat-mayat ini pasti sudah mati. Dukun itu pasti mengisinya dengan makhluk-makhluk pengikutnya. Jelasku pada Cahyo. Benar, bisa jadi isinya makhluk sejenis pocong yang dibawa tadi. Seandainya kami menyingkirkan rasa jijik dan kengerian dari sosok mayat-mayat ini, seharusnya kami tidak perlu takut dengan mereka. Minggir dulu, Nan. Mayat-mayat itu biar urusanku, ucap Cahyo sembari memintaku menyingkir. Aku menoleh dan bersiap memberikan jalan untuknya. Namun seketika aku terkaget dengan wujud Cahyo saat ini. Lah, Jul, kita nggak lagi main ninja-ninjaan, ucapku sembari tertawa melihat wujud Cahyo yang tengah mengenakan sarungnya hingga ke wajahnya. Aja ngono, Nan. Iki penting loh. Ini teknik untuk menghindari belatung-belatung yang keluar dari tubuh busuk mayat itu. Alah, seorang Cahyo rupanya takut sama belatung. Aku meledeknya, sembari mulai menjauh. Ia pun hanya memelototiku, seolah memintaku untuk berhenti meledeknya. Tapi selain dari sarungnya, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Aku merasakan beberapa bagian tubuhnya diselimuti sesuatu yang kuat. Wanasura, ucap Cahyo berbisik. Tiba-tiba, Cahyo menghentakkan kakinya ke tanah dan menerjang begitu cepat. Dengan beberapa gerakan, Cahyo berhasil menendang mayat-mayat yang menghalangi kami hingga terkapar ke tanah. Aku tidak melewatkan kesempatan itu. Ada satu mantra yang sering digunakan Bapak setiap bertarung yang diturunkan kepadaku. Sebuah mantra penyambung ayat suci yang mengalun bagaikan puisi Gambuh Remekso. Raga yang telah membusuk itu menikmati angin yang terpanggil dengan mantraku. Namun, sosok yang merasuki jasad itu tersiksa dengan setiap ayat suci yang aku bacakan. Wajah dukun itu terlihat kesal dengan serangan balik kami. Ia terancam tidak dapat menggunakan jasad-jasad ini lagi sebagai senjatanya. Ayat-ayat suci yang aku lantunkan bertujuan untuk menyempurnakan kematian jasad-jasad ini. Bocah-bocah brengsek, kalian terlalu berbahaya bila dibiarkan pergi, balas dukun itu. Sekali lagi sesuatu dilemparkan ke cawan kuningan yang menimbulkan percikan api dan bau kemenyan yang semakin menyengat. Kini seketika tubuh kami berdua merasa gatal. Gatal yang teramat sangat sampai kami ingin menggaruknya dengan sekuat tenaga hingga terluka. Nan, apa iki? Tenang Jul, tenang dulu, balasku sembari berusaha membaca situasi. Dukun itu tersenyum mengetahui serangannya berhasil menahan kami. Ia pun menarik keris dari pinggangnya, seolah bersiap untuk menikam kami. Beruntung, Pak Lek pernah mengajarkan beberapa mantra untuk memulihkan teluh seperti ini. Aku mengambil segenggam tanah dan membacakan doa. Dengan sedikit olesan tanah itu, gatal di sekujur tubuhku dan Cahyo pun berhasil mereda. Cuy, mengetahui siasatnya gagal, dukun itu pun membatalkan serangannya. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, kami pun segera berlari menerjang dukun itu. Tapi sepertinya dukun itu tidak bodoh. Ia membaca situasi dan memilih untuk mundur, menghilang di balik kegelapan hutan. Dia kabur, Jul. Aku bertanya pada Cahyo. Cahyo memanjat salah satu pohon yang cukup besar.
Tapi gelapnya hutan tanpa penerangan itu membuatnya tidak mampu menemukan sosok dukun itu. Gak ada, Nan. Gak ketemu, Ya udah turun aja. Kita urusin dulu jasad-jasad ini. Cahyo pun turun dan melihat jasad-jasad perempuan yang bergelempangan di sekitar kuburan. Mau kamu apain, Nan? Gak mungkin nguburin satu-satu, kan? Ya terus gimana, Jul? Ngebiarin jasad mereka di sini? Kita kuburin, tapi nanti minta bantuan warga desa juga. Kali ini aku setuju dengan ucapan Cahyo. Aku pun segera beranjak dan pergi menuju lubang kuburan tempat kami masuk tadi. Mau kemana lagi, Nan? Kamu gak bermaksud balik ke rumah itu lagi, kan? Kita harus balik lagi, Jul. Dan gue, Nan, gak mungkin kita bisa melawan mereka. Belum lagi yang dipanggil Raden itu pasti juga punya pegangan. Cahyo menolaknya. Aku terdiam sejenak. Memang berbahaya bila kembali ke tempat itu, tapi tujuanku sama sekali belum tercapai. Tenang, Jul. Aku cuma ingin mencari sesuatu. Daripada beresiko, lebih baik kamu bantu memanggil warga desa ke sini. Ninggalin kamu gitu? Gak bisa. Udah cepetan mau ngapain? Tak temenin. Balas Cahyo. Meskipun memutuskan kembali masuk ke dalam, namun Cahyo memberi usul untuk masuk mengendap melalui desa tadi pagi. Pasalnya lokasi kami keluar tadi pasti sudah diwaspadai oleh mereka yang di dalam. Cukup lama kami menemukan jalan kembali ke arah desa mati tadi. Kami mengintip dan menemukan mobil yang kami lihat tadi masih berada di tempatnya. Ini menandakan Raden masih berada di tempat ini. Kali ini kami lebih berhati-hati memasuki setiap ruangan. Ada sesuatu yang aku cari. Seharusnya ada di salah satu kamar di bangunan ini. Nan, kamu cari apa toh? Kamu ingat kan, Jul? Kamar mana saja yang tidak ada jenazahnya? Iya, Nan. Dari baunya juga ketahuan mana kamar yang ada mayatnya. Yaudah, kita periksa kamar yang masih kosong. Ucapku sembari meminta Cahyo menunjukkan kamar yang masih kosong. Aku memasuki kamar sementara Cahyo berjaga di pintu. Di bawah kasur, ada sebuah nampan yang diisi sesajen, tumpukan bunga dan kemenyan yang dibakar. Aku membongkarnya dan menemukan apa yang aku cari. Nan, opo kuwi? Tanya Cahyo, bingung. Aku menunjukkan pada Cahyo sebuah benda yang dibungkus kain kafan seukuran 2 jari. Di dalamnya berisi gumbalan rambut dan kertas bertuliskan mantra Jawa yang ditetesi darah. Aku menduga ini adalah rambut dan darah dari calon korban mereka. Jika dugaanku benar, benda ini yang mereka gunakan untuk menyandra Sukma, Mbak Minah, dan korban lainnya. Berarti kita sudah bisa pergi? Ya belum, lanjut. Kita nggak tahu punya Mbak Minah yang mana. Kita bongkar semua sesajen yang ada di kamar yang kosong itu. Secepat mungkin kami menyelesaikan mengelilingi bangunan ini dan mengumpulkan 7 buah benda serupa. Kami membawanya keluar dan menyembunyikan di salah satu rumah yang sudah hancur. Cahyo berjaga di luar, sementara aku melafalkan ayat-ayat suci dan memutihkan benda itu sebelum akhirnya membakarnya. Nan, piye? Wis? Tanya Cahyo gelisah. Sepertinya ia mulai melihat pergerakan dari arah rumah itu. Sudah, kita pergi. Hati-hati. Kami pun pergi meninggalkan hutan dengan hati-hati menuju desa. Tanpa sadar, sudah semalaman kami berada di sana. Kami pun tiba di desa tepat saat matahari mulai terbit. Kami segera berlari ke arah rumah, bermaksud meminta ibu untuk meminta pertolongan Pak Le. Namun ternyata sudah ada beberapa orang di sana. Pak Jumito, Mas Musi, dan Mbak Minah yang sudah tersadar. Aku menarik nafas lega melihatnya. Namun tubuhnya yang kurus dan luka di tubuhnya masih jauh dari kata pulih. Itu Nyai, Danan kembali. Teriak Pak Jumito.
Aku pun bergegas menghampiri mereka. Sepertinya Mbak Minah juga sempat menceritakan sesuatu kepada mereka. Bu, coba cari cara untuk menghubungi Pak Lek. Ini bukan masalah biasa, ucap Cahyo pada ibu. Mas Musi segera menghampiriku dengan wajah yang khawatir. Danan, ngapunten, saya salah sangka dengan niat baik Mas Danan. Sudahlah Mas, tidak usah dipikirkan. Bagaimana keadaan Mbak Minah? Tanyaku pada Mas Musi. Mas Musi bercerita bahwa tepat saat subuh tadi, tiba-tiba Mbak Minah tersadar. Samar-samar ia menceritakan tentang apa yang ia ingat. Ada sosok yang memang menjebaknya dan berusaha mendapatkan jasadnya. Benar Mas, ada sosok yang dipanggil dengan sebutan Raden yang mengincar jasad perempuan untuk disetubuhi. Saya tidak mengerti itu sebuah ritual atau apa. Mendengar ceritaku, Pak Jumito dan Mas Musi pun bergidik ngeri. Ada juga seorang dukun dan salah satu warga desa ini yang membantu orang itu untuk mendapatkan jasad yang ia incar. Cahyo memperingatkan. Warga desa sini? Iya Pak Jumito. Saya sempat melihatnya juga saat saya mengobati Mbak Minah kemarin. Mas Musi dan Pak Jumito terlihat mencoba mengingat-ingat sosok warga yang mungkin saja mencurigakan. Pak, sepertinya saya curiga dengan seseorang. Tapi lebih baik kita selidiki lebih dulu, ucap Mas Musi. Pak Jumito mengangguk setuju. Sepertinya ia memang tidak ingin menuduh salah satu warganya dengan asal-asalan. Aku menceritakan bahwa warga itu masih mengincar Mbak Minah. Bahkan warga itu diancam oleh dukun itu dengan cara yang mengerikan. Hal ini seolah memastikan orang itu masih akan mengejar Mbak Minah. Minta tolong Mbah Tumijan dan orang-orang yang mengerti. Mbak Minah sementara harus dijaga dengan ketat. Setidaknya sampai Pak Lek datang dan membantu menyelesaikan masalah ini. Aku menjelaskan. Pak Jumito pun mengerti maksudku. Mereka pun segera berpamitan untuk segera menghubungi orang-orang yang mungkin bisa melindungi Mbak Minah ataupun warga lain yang diincar. Mas Danan, jangan nekat seperti ini lagi ya. Selanjutnya biar kami orang-orang dewasa yang melakukan peran ini, ucap Pak Jumito sembari berpamitan. Ibu pun mengajak kami masuk ke rumah dan memeriksa luka-luka kami. Jul, kesini. Tak periksa dulu luka kamu. Gak usah Bude, aku rapopo, balas Cahyo sambil celingak-celinguk melihat ke dalam rumah. Nyariin apa tuh kamu Jul? Hehe, Bude, durung masak toh? Kangen aku karo sego bantengi Bude. Alah Jul, sana ke dapur. Gak cuma bandeng, sayur asemnya juga sudah mateng. Sana makan yang banyak, balas ibu pada Cahyo. Seketika wajah Cahyo berubah sumringah. Ibu pun hanya menggeleng melihat tingkah Cahyo. Tak lama setelahnya aku pun segera menyusul Cahyo ke dapur. Wah, lapar apa doyan kowe, Jul? Ya, dua-duanya, Nan. Masakan ibumu pancen top marko top. Halah, kayaknya kamu ngomong gitu juga ke masakan bule. Cahyo tersenyum mendengar pertanyaanku. Ia menyelesaikan makannya yang dikunyahnya dan meneguk sedikit air. Gak bisa dibandingin, Nan. Masakan bule sama bude sama-sama enak. Aku kembali menggeleng melihat Cahyo yang kembali menambah lauk ikan bandengnya. Buat aku, masakan mereka benar-benar istimewa dibanding masakan siapapun. Cuma masakan bule dan masakan bude yang bisa ngingetin aku sama masakan almarhum ibuku dulu, tambah Cahyo lagi. Cahyo menceritakan hal itu dengan wajah yang santai sembari melahap lauk di pinggirnya. Namun aku mendengar ucapannya begitu dalam. Aku tidak menyangka masakan rumah yang selama ini ku anggap biasa saja
ternyata sangat istimewa untuk Cahyo. Ya wis, habisin Jul, tak bantu. Nggak usah, Nan. Nggak usah disuruh. Balas Cahyo. Jarang sekali aku bisa menikmati masakan ibu senikmat ini. Ibu pun tersenyum melihat tingkah kami sembari mengantarkan 2 gelas teh untuk melengkapi menu makan kami. Setelah kelelahan dengan kejadian semalam, aku dan Cahyo tertidur hingga jarum jam menunjukkan pukul 2 siang. Kami memutuskan untuk berjalan keliling desa, sembari mencari tahu sosok warga desa yang terlihat di rumah itu. Nak Danan, mau kemana? Tanya seorang ibu yang berpapasan denganku. Mau jalan-jalan saja, Bu, sembari menjenguk Mbak Minah. Oh iya, maafin ibu ya. Dulu ibu ikut nyalahin kamu. Ibu ikut terbawa emosi saat itu. Sudahlah, Bu. Tidak usah dipikirkan. Salah saya juga, tidak antisipasi. Ya sudah, Bu, saya lanjut dulu. Iya, Nak Danan. Kalau sempat, mampir-mampir ke rumah ya. Balas ibu itu. Aku pun meninggalkan ibu itu dan melanjutkan jalan-jalan kami. Tak berapa lama kami berjalan, kami menemukan Pak Jumito sedang mengobrol bersama Mas Musi dan beberapa warga di warung koperasi desa. Sepertinya Mbak Minah juga menginap di dekat situ, dijaga oleh ibu-ibu desa. Pak Jumito, Mas Musi, gimana? Apa sudah dapat petunjuk? Danan. Iya, tadi ada beberapa perbincangan. Tapi sebisa mungkin biar kami saja yang mengurus. Kami tidak bisa membahayakan kalian lagi. Matur suwun, Pak. Tapi kalau sekedar ingin tahu, boleh dong. Pak Jumito menoleh ke arah Mas Musi, seolah memastikan sesuatu. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menceritakan kepada kami. Sebenarnya, bukan tanpa alasan dulu saya meminta tolong ke Nak Danan. Mas Musi mulai bercerita. Apa maksudnya, Mas? Mas Bahri, sewaktu warga lain meninggalkan rumah saya, dia yang memberi saran untuk meminta tolong Nak Danan. Lantas, masalahnya di mana, Mas? Tanya Cahyo menimpali perbincangan tadi. Tadi warga ada yang ingat. Dia juga yang pertama menuduh Danan saat Minah tidak sadarkan diri. Tambah Mas Musi lagi. Aku dan Cahyo saling bertatapan. Bukannya mau curiga. Tapi bisa jadi, seseorang yang bernama Mas Bahri ini memang sengaja ingin menyingkirkanku. Ciri-ciri orangnya seperti apa, Mas? Cahyo bertanya. Mas Musi menyebutkan ciri-ciri seorang warga desa dengan kumis tipis dan rambut belah tengah dengan umur yang sedikit lebih tua dari Mas Musi. Sekilas ciri-ciri itu memang mirip dengan seseorang yang diperintahkan oleh dukun itu. Pak Jumito sudah menemui Mas Bahri. Sebaiknya kita jangan menuduh dulu. Kami sudah menghampiri rumahnya. Namun tidak ada tanda-tanda ada seseorang di sana. Tidak ada pilihan lain. Sepertinya kami memang harus waspada dengan seseorang yang diceritakan oleh Mas Musi ini. Ternyata Pak Jumito pun sudah menyebarkan berita ke warga untuk menghubunginya bila bertemu dengan Mas Bahri. Semoga saja usaha Pak Jumito dan warga desa tidak sia-sia. Seandainya Mas Bahri benar orang itu, dan ia bisa dihentikan, mungkin teror untuk Mbak Minah bisa menghilang. Dan untuk urusan Raden dan dukun itu, biar Pak Le yang memikirkannya. Jul, kayaknya masalahnya udah beres. Kamu kalau mau balik, gak apa-apa loh. Santai dulu, Nan, santai. Nunggu Pak Le sampai ke sini saja. Udah lama toh, kita nggak main bareng. Nanti aku berangkat sekolah dari rumahmu saja. Lah, bukannya sekolahmu jauh dari sini? Tenang, amanan. Sekali-kali kan, gak apa-apa. Ya iya sih, bagus kalau begitu. Kebetulan udah lama, aku gak ada teman latihan. Masa mau kalah terus dari kamu?
Cahyo yang mendengar ucapanku segera menepuk punggungku dengan keras. Alah, kalah apaan? Kalau adu pukul, memang aku yang menang. Tapi kalau adu ilmu, jelas sebaliknya. Tapi boleh sih, habis ini kita ke kebun belakang aja. Kami pun kembali ke rumah dan pamit lagi kepada ibu untuk berlatih di kebun belakang. Awalnya aku kira ini akan seperti latih tanding biasa. Namun entah mengapa sepertinya kami terbawa suasana. Sepertinya tidak hanya aku saja. Saat ini kami merasa begitu lemah setelah kejadian kemarin. Masing-masing dari kami ingin menempa diri untuk lebih kuat, baik secara lahir dan batin, untuk bisa menghadapi orang-orang semengerikan Raden dan dukun itu. Beberapa hari kami menghabiskan waktu untuk berlatih. Setiap pulang sekolah, Cahyo sudah lebih dulu sampai ke rumah dengan mengenakan sepeda ontel miliknya. Jul, waktu kemarin melawan mayat-mayat itu, tiba-tiba melihat ada kekuatan yang menyelimuti tubuh. Itu apa? Apa ada hubungan dengan nama Wanasura yang kamu sebutkan itu? Tanyaku penasaran. Mendengar pertanyaanku, Cahyo pun mendekat ke arahku. Ia memintaku menjulurkan tangan dan menempelkan kelima jarinya padaku. Coba rasain ini, Nan. Aku menuruti ucapannya. Sepertinya ia memintaku menerawang masuk ke dalam tubuhnya. Dan benar, aku merasakan keberadaan sosok makhluk. Sepertinya aku mengenal makhluk itu. Tapi sepertinya tidak juga. Itu siapa? Kliwon, Jul. Cahyo menggeleng dan melepaskan tangannya dariku. Aku pernah cerita tentang dia saat kembali dari Alas Wetan. Namanya Wanasura. Dia kembarannya Kliwon. Tunggu. Kamu menyimpan kodam? Cahyo menggeleng lagi. Kliwon masih memiliki tubuh. Namun ia terjebak di satu tempat di Alas Wetan. Namun tubuh fisik Wanasura itu sudah mati. Dia butuh tempat naungan untuk bisa tetap ada. Jadi kamu menjaga makhluk itu demi Kliwon? Cahyo mengangguk mengiyakan. Sepertinya aku semakin mengerti. Bisa jadi keberadaan sosok bernama Wanasura juga akan berperan besar dalam pertarungan Cahyo. Menurutmu gimana, Nan? Maksudmu? Apa salah bila aku membiarkan Wanasura menempati tubuhku? Ya, menurutmu, apa salah bila aku membiarkan sebuah pusaka bersemayam di tubuhku? Kok malah nanya balik toh? Ya, intinya pertanyaan kita itu sama. Keberadaan pusaka dan Wanasura sudah ditakdirkan bersama kita. Benar atau salah akan kita ketahui nanti. Dan bila kita tahu ini hal yang salah, aku maupun kamu harus bisa merelakannya. Cahyo menatap mataku. Sepertinya ia juga setuju. Namun sepertinya terbayang di matanya bahwa ia pasti akan berat bila harus berpisah dari sosok yang sekarang menjadi sahabatnya itu. Ya sudah, gak usah terlalu dipikirin. Kalau memang kita melakukan kesalahan, masih ada Pak Le yang akan negur kita, iya kan? Iya, Nan, benar juga itu. Kalau memang salah, minimal udah dapat sandal jepit kita. Kami pun menyelesaikan latihan kami hari ini dan kembali ke rumah. Ibu sudah menyediakan air hangat untuk kami mandi dan menu makan malam untuk kami. Pak Le belum ada kabar, Bude. Tanya Cahyo sembari mencomot tempe goreng panas yang sudah tersaji di meja. Belum, Jul. Semoga Pak Le gak kenapa-kenapa ya. Tenang, Bude. Gak ada masalah apa-apa. Paling Pak Le lagi mampir nyetok makanan burung. Udah tenang aja, Bude. Jawab Cahyo sengaja agar ibu tidak khawatir. Malam itu aku dan Cahyo bersiap untuk tidur cepat. Dinginnya malam itu seolah meninabobokan kami untuk tidur dengan nyenyak. Di tengah tidur kami, sayup-sayup aku mendengar suara gemericik air dari hujan
yang sepertinya sudah menemani tidur kami cukup lama. Sesekali terdengar suara petir yang menyambar dari kejauhan. Awalnya aku mencoba tidak menghiraukan, sampai suatu ketika kilatan cahaya memperlihatkan bayangan Cahyo yang terlihat tidak tenang. Jul, ono apa Jul? Reso turu. Tanyaku yang bingung melihat keanehan padanya. Wajahnya terlihat serius, seolah cemas terhadap sesuatu. Walau begitu aku tahu dia juga merasa ragu. Nan, perasaanku gak enak, Nan. Mendengar jawaban Cahyo, aku pun bangkit dari tidurku dan meminta penjelasannya. Belum sempat meminta penjelasannya, tiba-tiba ada sesuatu yang bereaksi dari dalam tubuhku. Keris Roga Sukmo. Belum pernah aku merasakan hal seperti ini sebelumnya. Sepertinya keris Roga Sukmo juga merespon sesuatu. Bisa jadi hal inilah yang juga dirasakan Cahyo. Aku mau ngecek keluar, Nan. Aku milu, Jul. Perasaanku juga gak enak. Tapi sebaiknya sebelum pergi kita persiapkan diri dulu. Setidaknya kita memohon restu perlindungan dari Yang Maha Pencipta. Entah apa yang membuat aku begitu cemas kali ini. Setelah kejadian kemarin, aku merasa hal apapun bisa terjadi pada kami setelah ini. Tapi kami tahu, Tuhan akan selalu ada untuk melindungi umatnya yang bertakwa. Secepat mungkin kami berlari menuju desa. Insting kami menuntun kami untuk pergi ke tempat di mana Mbak Minah berada. Pemandangan yang mengerikan menyambut kami yang sampai di tempat itu. Di tengah guyuran hujan deras terlihat Pak Jumito terduduk di tanah memegangi dadanya, sementara Mas Musi terbaring di tanah. Mbah Tumijan menggenggam sebilah keris untuk melindungi mereka dengan nafas yang sudah terengah-engah. Bagaimana tidak, wujud pocong yang sebelumnya kami lihat di ruang bawah tanah rumah Raden itu kini mengepung desa dengan mata terpusat kepada Mbah Tumijan. Bah, aku berteriak menghampiri mereka. Danan, jangan kesini. Ini bukan tanggung jawabmu. Perintah Pak Jumito. Jelas kami tidak mengindahkan perintah Pak Jumito. Saat itu juga aku dan Cahyo berlari ke arah mereka. Nan, urus pocong-pocong itu. Bisa kan? Aku mengangguk, sementara Cahyo memisahkan diri denganku. Aku tahu maksudnya. Ia berusaha mencari sosok yang mengirimkan makhluk-makhluk ini ke desa. Ada beberapa doa yang aku baca untuk memagari Mas Musi dan Pak Jumito dari serangan makhluk-makhluk ini. Beberapa dari mereka mencoba merasuki Mas Musi. Sepertinya sedari tadi Mbah Tumijan mencoba menahannya. Melihat aku mampu melindungi mereka, Mbah Tumijan membacakan beberapa mantra pada kerisnya dan menghujamkan ke setiap pocong yang mendekat. Aku pun tidak tinggal diam. Aku mengingat satu persatu ilmu yang diajarkan Bapak kepadaku. Amalan api tidak akan berhasil melawan makhluk sebanyak ini. Kalaupun aku ingin mencoba menenangkan sosok-sosok ini, sepertinya dukun itu juga menyimpan jimat yang mengikat mereka. Yang aku bisa saat ini hanyalah melindungi Pak Jumito dan seluruh warga yang masih terdiam di rumah dengan aji-ajian yang aku bisa, hingga Cahyo bisa menemukan di mana dukun itu. Beruntung, tidak butuh waktu lama hingga terdengar suara pertarungan di balik salah satu rumah. Aku memberi isyarat pada Mbah Tumijan untuk menahan sosok pocong-pocong itu dan berlari ke arah Cahyo. Saat itu, Cahyo terlihat mengamuk dengan bayangan seekor kera yang merasuki dirinya. Itu Kahwanasura. Aku mengira Cahyo kehilangan kesadaran. Namun, tepat saat menyadari keberadaanku, Cahyo mengambil kesempatan untuk mengambil mangkok sesajen yang dibawa oleh dukun itu. Ia melemparkan benda itu bersamaan dengan sebuah kalung yang berhasil ia rebut. Danan, urusin ini. Perintah Cahyo padaku. Bocah brengsek, kamu pasti mati. Setelah ini kalian pasti mati.
Ancam dukun itu yang sepertinya juga dilindungi sesuatu sosok yang hitam. Aku menangkap benda yang dilempar Cahyo, dan sebagian benda itu berserakan di tanah. Ada beberapa tulang belulang di dalam mangkok itu, dan beberapa ikatan tali pocong di kalungnya. Aku mengerti dengan segera. Saat itu juga, aku mengumpulkan benda itu jadi satu, dan membacakan doa-doa untuk memutihkannya. Cukup lama hingga ayat-ayat suci berhasil melepas ikatan benda itu dengan pocong-pocong yang dikendalikan dukun itu. Sayangnya saat aku hampir selesai, terlihat seseorang yang berlari ke arahku dengan membawa sebuah batu besar. Bocah brengsek, aku tahu, pasti kamulah yang akan menjadi masalah untuk urusan kami, ucap pemuda itu. Jangan Bahri, teriak Mbah Tumijan yang sudah kewalahan menangani pocong itu. Jadi benar, pemuda anak buah Raden itu adalah Mas Bahri, yang merupakan salah satu warga desa. Aku kebingungan memilih antara meneruskan doaku atau menghindari serangan Mas Bahri. Tanpa adanya waktu yang panjang, saat itu aku memilih untuk menyelesaikan doaku. Hanya sepersekian detik waktu dari aku menyelesaikan doa hingga batu itu hampir memecahkan kepalaku. Namun anehnya, aku dapat menghindar dengan tepat waktu. Ora ono sing iso ngalangi niat apike kowe. Samar-samar teringat di pikiranku tentang suara seorang kakek yang kami tolong di rumah itu. Aku sedikit tidak percaya. Apa benar hanya dengan ucapannya apapun bisa jadi kenyataan? Saat ini aku tidak perlu memikirkan itu. Saat itu juga, pocong-pocong yang mengepung desa menghilang. Tapi aku tahu masalah ini belum selesai. Mbah Tumijan membantuku menahan Bahri, sementara dukun itu masih kewalahan dengan serangan Cahyo. Bukan aku yang seharusnya bertanggung jawab terhadap bocah-bocah ini. Sial, ucap dukun itu. Dengan sigap, ia menghindari serangan Cahyo dan berlari menghampiri Bahri. Bocah bodoh, ini semua salahmu. Kau yang harus bertanggung jawab. Tapi bagaimana, Mbah? Saya tidak bisa melawan mereka sendirian. Tidak perlu. Aku hanya butuh pengorbananmu. Di tengah derasnya hujan, aku tidak pernah menyangka dengan apa yang aku lihat. Dukun itu menarik mundur Bahri dan menarik kepalanya sekuat tenaga. Mbah Dirwo, sakit Mbah, Bahri berteriak. Namun sebaliknya, dukun yang dipanggil dengan nama Mbah Dirwo itu malah tertawa terkekeh menikmati apa yang dilakukannya itu. Raden, tak silih siji bolomu, ucap dukun itu sembari membaca mantra yang dihiasi dengan darah yang bermunceratan dari leher Bahri yang memisahkan kepala dan tubuhnya. Suara teriakan Bahri hanya terdengar sebentar hingga tenggorokannya terobek hanya dengan dua tangan dukun yang dirasuki kodamnya itu. Sayangnya kematian Bahri membangkitkan sosok yang mengerikan. Sosok yang sepertinya merupakan anak buah gaib yang dimiliki oleh Raden. Makhluk besar yang tingginya bahkan melebihi rumah ini. Matanya merah, seolah dengan mudah dapat mengincar kami. Genderuwo, bukan. Makhluk ini lebih kejam dari itu. Gila. Tidak percaya makhluk ini bisa ada di tempat ini, ucap Mbah Tumijan panik. Itu makhluk apa, Mbah? Aku pernah gagal berhadapan dengan makhluk seperti itu di luar pulau ini. Padahal itu pun tidak sebesar dan sebuas ini. Makhluk ini bisa membunuh siapa saja yang mencoba mencuri harta tuannya atau merusak ladang tuannya. Penjelasan Mbah Tumijan benar-benar menjatuhkan mental kami.
Tapi untuk menggunakan sebagai makhluk pembunuh, ada tumpal nyawa yang harus dikorbankan. Orang sana menyebut makhluk itu dengan nama Begu Ganjang. Penjelasan Mbah Tumijan membuat aku bergidik ngeri. Terlebih entah perasaanku saja atau makhluk itu terlihat semakin besar. Wanasura! Cahyo berteriak sekeras mungkin memanggil sosok yang berada di dalam tubuhnya itu. Samar-samar terlihat lengannya dipenuhi rambut kera dan berubah semakin besar. Sekuat tenaga ia memukul sosok makhluk besar itu hingga goyah. Pukulan Cahyo berpengaruh terhadapnya. Seketika aku sedikit percaya diri untuk mencoba menghadapinya. Kali ini aku mencoba membacakan ajian Gambuh Rumekso dengan melantunkan ayat-ayat suci yang membuat makhluk itu tidak nyaman. Angin pun berhembus menyayat sedikit demi sedikit tubuh hitam itu. Makhluk yang disebut Begu Ganjang itu merespon serangan kami dengan menghantam kami dengan tangannya yang besar. Namun Cahyo bisa menahannya walau dengan sekuat tenaga. Aku terus menyerang dengan berbagai cara, sembari mencari cara untuk mengalahkan makhluk itu. Kita harus gimana, Nan? Makhluk ini nggak sembarangan. Tanya Cahyo, kebingungan. Makhluk yang dipanggil dengan tumbal pasti punya pengikat. Biar ku cari tahu dulu. Pertarungan sengit terjadi di antara kami. Mbah Tumijan terus mencoba menyerang dukun itu, sementara aku dan Cahyo bertarung dengan tidak seimbang melawan makhluk besar itu. Kalau begini terus, kita pasti bisa babak belur, Ran. Ucap Cahyo setelah sempat menerima serangan dari makhluk itu. Aku tidak membalas Cahyo dan terus membacakan ajian untuk menyerang makhluk ini sembari mencari celah. Beruntung, salah satu angin dari Gambuh Rumekso menyayat bagian dada makhluk itu dan menunjukkan benda berwarna merah darah di dalam tubuhnya. Jantung. Makhluk itu punya jantung. Sepertinya itu yang menjadi pengikat makhluk ini dengan bayaran nyawa bari. Ucapku sembari terengah-engah. Cahyo yang mengerti maksudku segera mengincar titik itu. Sayangnya itu tidak mudah. Dukun bernama Mbah Dirwo itu membacakan sebuah mantra dan menusukkan sebuah jimat yang terbuat dari bambu pada makhluk besar itu. Jangan lama-lama, habisi mereka, perintah Mbah Dirwo. Dengan tusukan benda itu dan perintah Mbah Dirwo, tiba-tiba Begu Ganjang itu menjadi semakin buas dan mengamuk. Ia menghujami Cahyo dengan berbagai pukulan, hingga dari mulutnya memuncratkan darah. Beruntung Cahyo bisa melindungi dirinya dengan kekuatan Wanasura. Seandainya itu aku pasti sudah mati. Jantungku berdegup kencang, rasa marah, emosi, takut, dan kesal menjadi satu. Aku sudah tahu kelemahan makhluk ini, namun ilmu apa yang harus aku gunakan untuk menghabisinya? Danan! Ucap Cahyo berusaha mengatakan sesuatu. Gunakan ilmu itu! Aku menoleh sebentar kepada Cahyo dan memalingkan kembali ke arah Begu Ganjang yang mulai mengarah ke arahku. Ilmu yang pernah digunakan ayahmu waktu di Bukit Batu. Ilmu pukulan jarak jauh. Entah apa namanya itu. Ilmu Bapak. Aku mencoba mengingat sesuatu ilmu yang pernah Bapak gunakan, dan aku mengerti ilmu apa yang dimaksud Cahyo. Tapi aku baru melihatnya satu kali. Enggak, Jul. Aku belum menguasai ilmu itu. Ucapku yang kembali menggunakan ajian Gambuh Rumekso untuk menyerang makhluk itu. Sayangnya dengan wujudnya yang sekarang, seranganku tidak lagi berpengaruh. Sebaliknya, serangan serupa yang digunakan untuk menyerang Cahyo kini mengarah ke arahku. Tapi belum sempat serangannya sampai kepadaku, Mbah Tumijan menghadangnya dengan kerisnya hingga terbelah. Sialnya tak hanya itu.
Begu ganjang itu menyapu tubuh Mbah Tumijan sekuat tenaga hingga tubuhnya terpental ke pohon besar. Bah! Aku panik. Mbah Tumijan juga memuntahkan darah, dan dengan serangan sebesar itu, Mbah Tumijan gagal mempertahankan kesadarannya. Tubuhku terbakar amarah, namun hembusan angin Gambuh Rumekso masih berhembus menenangkanku. Samar-samar teringat sebuah mantra yang sering diajarkan Bapak kepadaku. Sebuah kata-kata yang juga tertulis dari catatan wejangan-wejangan Bapak. Tanganku mengepal dengan keras. Mulutku tak henti-hentinya membacakan doa, hingga perlahan kekuatanku berkumpul di kepalan tanganku. Iya, Nan. Iya, ilmu itu. Ucap Cahyo dengan semangat. Makhluk itu terus menerjang ke arahku. Tapi kali ini aku tidak takut sama sekali. Anehnya, entah mengapa tubuh makhluk itu tidak sebesar sebelumnya. Seolah mengikuti rasa takutku yang mulai hilang. Bapak, izinkan saya menggunakan ilmu ini. Tepat saat begu ganjang itu menyerangku, aku menghindarinya setipis mungkin dan melemparkan sebuah pukulan jarak jauh dari kepalan tanganku tepat ke jantungnya. Ajian Lebur Saketi, sebuah ilmu andalan prajurit zaman kerajaan dulu. Kini aku gunakan untuk menghadapi sosok yang mengancam nyawa warga desaku. Benar saja, jantung makhluk itu terlepas. Bentuknya menyerupai kepala manusia. Dan saat itu juga makhluk itu kehilangan kekuatan dari empunya dan perlahan menghilang dalam gelap. Saat itu, seketika aku terbaring kelelahan bersama dengan Cahyo di bawah guyuran hujan. Jangan tidur dulu. Di mana dukun itu? Ucap Cahyo. Aku mencoba melihat ke sekitar, namun tidak ada satupun petunjuk di mana dukun itu berada. Kabur, Jul. Dia kabur. Aku pun mengatur nafas, sembari terkapar di tanah lapang itu. Nafas kami terengah-engah. Baru sebentar berusaha mengatur nafas, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Sekuat tenaga kami mencoba untuk bangkit. Dukun itu pasti sadar bahwa kami sudah kehabisan tenaga. Bocah-bocah gemblung, bisa-bisanya melawan makhluk begituan, ucap orang itu. Seketika aku dan Cahyo tertawa mendengar suara yang sangat familiar itu. Pak Le, telat, demi tewes minggat. Aku tertawa mendengar teriakan Cahyo. Pak Le tidak menjawab dan malah mengirimkan api kecil yang tetap menyala walau di bawah hujan. Api itu melayang ke arahku, Cahyo dan Mbah Tumijan. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba luka kami menutup. Walau tidak pulih sepenuhnya, namun nyawa Mbah Tumijan sepertinya tidak lagi dalam bahaya. Pak Le dari mana saja? Aku bertanya. Pak Le masih tidak menjawab. Ia malah melemparkan sebuah benda seperti jantung besar berbentuk kepala manusia. Persis seperti milik begu ganjang yang kami lawan tadi. Pak Le, ngelawan makhluk begitu juga? Tanya Cahyo, penasaran. Iya, orang-orang biadab. Dia menumbalkan seorang ibu yang mengabdi padanya hanya demi memerintah makhluk itu, ucap Pak Le. Mendengar ucapan itu, aku teringat sosok dukun perempuan yang memandikan jenazah sebelum diserahkan pada Raden. Apa dukun itu yang dimaksud? Dukun itu kabur, Pak Le. Dukun itu tidak sempat kabur. Sewaktu Pak Le coba menangkapnya, tiba-tiba ada bola api yang menerjang ke arahnya dan membakar dukun itu hingga hangus. Sepertinya itu kiriman tuan dukun itu yang tidak ingin identitasnya terbongkar. Jelas Pak Le lagi. Mendengar hal itu, aku bergigi ngeri, penasaran dengan siapa sosok yang dipanggil Raden itu sebenarnya. Sepertinya kami masih harus berhadapan dengan sosok itu suatu saat. Sudah 1 minggu sejak pertarungan kami melawan dukun ini.
Mbak Minah sudah pulih sepenuhnya. Gangguan-gangguan sudah tidak terjadi lagi di desa. Aku, Pak Le, dan beberapa warga desa pun sempat mengecek desa mati di tengah hutan itu, dan rumah besar itu tiba-tiba sudah hancur. Kami mencari ke dalam dan tidak menemukan sesuatu yang berarti. Tapi, ada sesuatu yang menarik perhatianku. Sebuah lembaran kertas dari sekumpulan kertas tua yang berserakan. Sebuah kertas yang bertuliskan aksara Jawa dengan talas sebuah simbol. Entah mengapa aku merasa terhubung dengan simbol yang tergambar di kertas itu.